Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan materi tentang anak tunadaksa serta layanan pendidikannya yang disusun oleh kelompok 5. Di sini saya Wat sebagai moderator. Langsung saja kepada pemaparan materi yang pertama. Baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai pengertian tunadaksa. Menurut Nur Aini pada tahun 2017 halaman 7, tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuromuskul termasuk cerebral palsy, amputasi dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan. Selanjutnya, ciri-ciri anak tunadaksa. Ciri-ciri anak tunadaksa yang pertama yaitu ciri-ciri secara umum, yaitu ada anggota gerak tubuh yang kaku atau lemah ataupun lumpuh. Yang kedua, kesulitan dalam gerakan atau tidak sempurna, tidak lentur ataupun tidak terkendali. Yang ketiga, terdapat bagian anggota gerak yang tidak lengkap atau tidak sempurna ataupun lebih kecil dari biasanya. Selanjutnya, ciri-ciri fisik. Anak memiliki keterbatasan atau kekurangan dalam kesempurnaan tubuh. Misalnya, tangannya putus, kakinya lumpuh atau layu, otot atau motoriknya kurang terkoordinasi dengan baik. Selanjutnya, ciri-ciri sosial. Anak kelompok ini kurang memiliki akses pergaulan yang luas karena keterbatasan aktivitas geraknya, dan kadang-kadang anak menampakkan sikap marah-marah atau emosi yang berlebihan tanpa sebab yang jelas. Selanjutnya, jenis-jenis tunadaksa. Menurut Afia, mengemukakan bahwa jenis-jenis tunadaksa yaitu 1. Tunadaksa taraf ringan. Yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah tunadaksa murni dan tunadaksa kombinasi ringan. Tunadaksa jenis ini pada umumnya hanya mengalami sedikit gangguan mental dan kecerdasannya cenderung normal. Kelompok ini lebih banyak disebabkan adanya kelainan anggota tubuh saja, seperti lumpuh, anggota tubuh berkurang atau buntung, dan cacat fisik lainnya. 2. Tunadaksa taraf sedang. Yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah tunadaksa akibat cacat bawaan, cerebral palsy ringan, dan polio ringan. Kelompok ini banyak dialami dari tuna akibat cerebral palsy atau tuna mental yang disertai dengan menurunnya daya ingat, walau tidak sampai jauh di bawah normal. 3. Tunadaksa taraf berat. Yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah tuna akibat cerebral palsy berat dan ketunaan akibat infeksi. Pada umumnya, anak yang terkena kecacatan ini tingkat kecerdasannya tergolong dalam kelas debil, imbesil, dan idiot. Baik, di sini saya akan menjelaskan faktor penyebab terjadinya anak tunadaksa. Yang pertama ada faktor prenatal atau faktor sebelum kelahiran. Yang kedua ada faktor neonatal atau faktor saat kelahiran. Dan yang ketiga ada faktor postnatal atau faktor setelah kelahiran. Faktor yang pertama adalah faktor prenatal atau sebelum kelahiran. Contohnya adalah anoksia prenatal, di mana anoksia prenatal merupakan pemisahan bayi dengan plasenta yang disebabkan oleh beberapa penyakit atau percobaan aborsi. Yang kedua ada gangguan metabolisme pada ibu. Dan yang ketiga ada bayi dalam kandungan yang terkena radiasi. Yang kedua adalah faktor neonatal atau faktor saat kelahiran, yang diantaranya adalah diakibatkan karena kelahiran prematur. Yang kedua diakibatkan karena kesulitan pada saat kelahiran, baik itu karena posisi bayi yang sungsang ataupun pinggul ibu yang terlalu kecil. Yang ketiga yaitu penggunaan anestesi yang berlebihan. Yang ketiga ada faktor postnatal atau setelah kelahiran, yang diantaranya adalah faktor penyakit seperti meningitis atau radang selaput otak. Dan yang kedua yaitu faktor kecelakaan, misalnya karena kecelakaan lalu lintas. Dan yang ketiga ada pertumbuhan tubuh atau tulang yang tidak sempurna.
Selanjutnya yang terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang layanan pendidikan anak tunadaksa. Menurut Irda Murni, tahun 2018 halaman 62 sampai halaman 67 mengemukakan bahwa layanan pendidikan anak tunadaksa terbagi atas dua, yaitu dalam bentuk pendidikan dan sistem pendidikan. Yang pertama dalam bentuk pendidikan. Menurut BAT tahun 1962 menyarankan 5 bentuk layanan pendidikan untuk anak gangguan fisik dan motorik, diantaranya yaitu yang pertama sekolah di rumah sakit. Layanan pendidikan anak gangguan fisik dan motorik model ini diberikan berkelompok sesuai dengan derajat kemampuan mereka masing-masing. Anak-anak yang cenderung memiliki kemampuan atau tingkat kecacatan yang hampir sama dijadikan dalam satu kelompok. Dengan demikian, pengelompokan anak bukan didasarkan pada usia yang sama, akan tetapi berorientasi pada aspek kemampuannya. Selanjutnya yang kedua yaitu pengajaran di rumah. Layanan pendidikan ini khusus untuk anak yang tidak mampu berangkat ke sekolah karena kecacatannya yang cukup berat. Maka dari itu, guru atau sekolah terpaksa mengalah mendatangi mereka dengan memberikan pengajaran di rumah. Guru yang melayani pendidikan seperti ini pada umumnya bersifat volunteer. Selanjutnya yang ketiga yaitu sekolah khusus luar biasa. Model layanan ini harus ditunjang dengan asrama sehingga anak-anak tidak pulang pergi ke rumah, akan tetapi ditampung di asrama. Di asrama anak akan memperoleh layanan tambahan yang sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Selanjutnya yang keempat yaitu sekolah khusus. Kelas khusus ini adalah kelas yang disediakan di sekolah biasa. Yang dimaksudkan khusus yaitu untuk anak-anak gangguan fisik dan motorik yang memerlukan layanan khusus. Melalui kelas khusus ini, anak-anak gangguan fisik dan motorik dapat bermain dengan anak-anak normal lainnya. Selanjutnya yang kelima yaitu sekolah koresponden. Bentuk sekolah koresponden ini tidak banyak diminati oleh anak-anak gangguan fisik dan motorik. Karena sekolah model ini membutuhkan kemandirian yang cukup tinggi. Mereka harus kontak dengan sekolah melalui korespondensi dan untuk dapat melakukan ini diperlukan keterampilan-keterampilan yang menunjang seperti keterampilan menulis surat dan sebagainya. Selanjutnya yang kedua yaitu dalam sistem layanan pendidikan. Layanan pendidikan untuk anak-anak gangguan fisik dan motorik dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan, diantaranya yaitu yang pertama guru kelas. Sistem ini menguasai seorang guru untuk memimpin segala aktivitas kelas selama 1 tahun ajaran. Keuntungan sistem guru kelas ini yaitu guru akan lebih mengenal kemampuan masing-masing subjek didiknya, terjadinya interaksi pribadi yang berarti, dan lebih mudah dalam melakukan kegiatan evaluasi pembelajaran. Selanjutnya yang kedua yaitu guru mata pelajaran. Berbeda dengan guru kelas, guru mata pelajaran atau guru bidang studi ini membebani tugas guru pada mata pelajaran tertentu saja sesuai dengan kualifikasinya. Pendekatan guru mata pelajaran ini memungkinkan guru dapat mengkonsentrasikan 1 atau 2 mata pelajaran dengan baik yang berhubungan dengan skenario pembelajaran ataupun materinya, sehingga penugasan guru terhadap mata pelajaran dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya yang ketiga yaitu sistem campuran. Sistem campuran menghendaki program ditata setengah dengan pendekatan guru kelas dan setengah lagi dengan guru mata pelajaran. Penataan sistem ini menghendaki pertimbangan-pertimbangan yang berkaitan dengan kondisi anak, suasana lingkungan belajar, kebutuhan, dan keuntungan belajar, dan tidak kalah pentingnya adalah suasana yang dianjurkan oleh pengelola pendidikan. Dan yang terakhir yaitu sistem pengajaran tim. Pengajaran tim ini merupakan bentuk organisasi pengajaran yang melibatkan lebih dari seorang pengajar dalam menghadapi sekelompok subjek didik. Dengan demikian, pengajaran tim pada dasarnya merupakan hubungan antar guru, guru dengan subjek didik, dan lingkungan belajar. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.